Akhirnya para pengguna Canon RF bisa bergembira karena lensa third party bakal segera hadir. Walaupun ternyata masih banyak tapinya. Sebelum masuk ke informasi pertama, yang tertarik buat bikin fotonya jadi lebih epic, kalian bisa cek preset Creature kita, yang merupakan preset Lightroom paling canggih saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dan kalau kalian tertarik buat beli, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat diskon Rp300.000. Ini kode yang memang kita bikin buat ya ini lomba foto yang akan kita adakan rutin. Tapi buat yang bulan Mei ini, dan sekarang kita belum masuk bulan Mei juga gitu ya, jadi belum ada dan belum tahu juga hadiahnya apa, kita masih rapat. Tapi ya itu, kalau kalian tertarik buat bikin foto kalian lebih epic, kalian bisa beli dulu aja presetnya. Informasi pertama, ini akhirnya Sigma dan Tamron mengumumkan secara resmi kalau mereka akan menghadirkan lensa untuk mounting Canon RF. Kabar segar pastinya buat teman-teman penggemar Canon karena pilihan lensanya jadi lebih luas dengan adanya third party kali ini. Cuman tetap ternyata ada beberapa tapinya. Kayaknya third party yang bakal ada ini masih eksklusif buat Sigma dan Tamron aja yang sama-sama brand Jepang. Dimana padahal lensa-lensa China belakangan ini juga lagi naik daun gitu ya dengan harga yang bener-bener kompetitif. Lalu walaupun Sigma langsung bilang mau sediain beberapa lensa kontemporerinya buat RF, Tamron sayangnya baru mengumumkan satu lensa aja yang masih dalam proses untuk memasuki jajaran RF mereka gitu ya. Dan sayangnya ini baru terbuka untuk sistem APS-C. Jadi semua lensa yang diumumkan di sini dari Sigma maupun Tamron itu adalah lensa untuk APS-C-nya dulu. Tapi gua tetap suka karena jadi memperluas entry barrier atau mempermudah gitu ya entry barrier buat teman-teman yang baru mau mulai dengan kamera APS-C RF system. Walaupun ya tadi masih banyak tapinya, cuman ya oke lah, mulai terbuka. Kita ya apa ya? Kita wishing aja biar kedepannya mungkin opsinya bakal lebih seru lagi. By the way, masih berkaitan dengan lensa, Seven Artisans juga habis luncurin lensa autofocus budget baru buat mountingnya Sony. Ini adalah lensa 27mm f2.8 yang dijual dengan harga $129. Kalau masuk Indonesia mungkin bakal dijual sekitar 2 jutaan kecil aja. Harga-harga lensa yang nggak akan kalian temukan di jajaran RF paling nggak saat ini. Nggak tahu kalau di masa depan gitu ya, karena udah mulai kebuka juga pintunya. Sayangnya yang gua lihat dari artikelnya, kayaknya lensa ini juga belum tersedia buat Fuji. Jadi ya, selamat bergembira buat teman-teman user Sony. Tapi sebenarnya opsi lensa serupa itu ada juga dari TT Artisan dan udah lama dijual di Indonesia gitu ya, yang 27mm f2.8. Dan bahkan kalau yang TT Artisan ini ada buat Sony dan Fuji-nya juga. Jadi kalau kalian langsung tertarik dengan angka 27mm f2.8, ya udah ada dan harganya juga di 2 jutaan awal gitu. Jadi ya boleh buat dicek. Oh ya, masih soal lensa lagi. Jadi banyak berita lensa di sini ya. Walaupun agak aneh karena baju gue DJI banget. By the way, ini bukan sponsor, gue emang lagi habis baju aja ya. Dan ini gue baru buka dari merchandise yang ternyata bahannya sih, masa gue kritik bahan baju gitu ya ke DJI, aneh juga. Tapi DJI gue juga belum nyobain Avata 2 kalau mau kirimin gitu ya. Dan ini bukan sponsor. Cuman ini kayaknya slot yang bagus buat kita sponsorin nanti ya untuk Shutter News gitu kan, di baju kayaknya seru banget gitu. Tapi ya itu terlepas dari itu, kita masuk lagi ke informasinya. Ini ada lensa baru lagi dari Viltrox, dimana mereka habis luncurin lensa full frame murah 40mm f2.5. Uniknya lensa ini pertama tersedia itu adalah buat Nikon Z mount dulu. Jadi yang Sony E-mount-nya belum ada, walaupun harusnya sih kalau dari sejarah-sejarah yang kita lihat pasti bakal ada juga buat Sony E-mount-nya. Kita udah coba sedikit, kualitasnya cukup menjanjikan dari pengetesan kita, tapi sayangnya di channel ST sendiri itu baru ada video unboxing-nya doang. Kita baru ngetes dan kita lihat kualitasnya bagus ya dari hasil tes kita gitu. Kita belum sediain gambarnya ke kalian, tapi cukup menjanjikan apalagi dengan harga yang sangat terjangkau untuk sebuah full frame. Terakhir, gua mau ngingetin juga buat teman-teman kalau harus pantau semua announcement di bulan Mei ini, karena sepertinya itu bakal banyak announcement yang seru di bulan Mei besok. Bukan bulan Mei ini, karena ini harusnya belum masuk bulan Mei gitu ya. Jadi bulan Mei besok. Jadi salah satunya itu ada rumor yang udah cukup kuat seputar Fujifilm X-T50, dan memang Fujifilm sendiri udah merilis teaser untuk
X Summit mereka di Sydney, yang biasanya sih itu pasti akan meluncurkan sebuah kamera baru. Tapi ada rumor juga di kamera yang mungkin sekelas gitu ya. Ada rumor di bulan Mei ini gimana sih bahasa gue? Kita bakal kedatangan juga Sony ZV-E10 Mark II yang bakal seru banget. Kenapa nggak ZV-E20 ya? Tapi ya udahlah, E10 Mark II gitu rumornya, yang mungkin bakal seru banget jadi update salah satu kamera yang value-nya menarik banget. Dan yang gue tahu Apple juga bakal ada peluncuran produk baru di tanggal 7 yang katanya sih bakal jadi iPad baru. Mungkin bakal ada fitur-fitur seru juga di situ buat para pekerja kreatif. So, mari kita pantau aja. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Atau kalian punya informasi tambahan buat teman-teman yang lain, boleh juga taruh di kolom komentar. Dan ya, oke, itu aja. Gua Erwin, semoga informasi bermanfaat. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.